mempersembahkan Akamul Janais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran surah Al-Jum'ah ayat 8. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat serta taufik yang telah diberikan untuk kita semua. Nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan, sehingga diberikan taufik berupa kemudahan melangkahkan kedua kaki kita menuju majelis yang semoga menjadikan majelis ini majelis yang diliputi dengan keberkahan, rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, sesungguhnya harta dan anak kita sejatinya adalah bagian daripada fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Dua perkara yang disebutkan di dalam ayat ini, harta dan anak. Selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Innal walada mabkhalatun majhalatun majbanatun mahzanatun. Ketahuilah sesungguhnya fitnah seorang anak itu untuk kedua orang tuanya
Pertama, bisa menjadikan sosok kedua orang tua menjadi orang yang bakhil, pelit dan kikir. Sebab atau karena anak, maka bisa jadi kita berpikir lebih daripada 2 kali untuk berbicara masalah infak atau sedekah. Mana yang harus kita dahulukan? Walaupun tentu anak punya hak, namun faktanya lebih daripada hak, lebih daripada kewajiban itu. Maka hadirin rahimakumullah, fitnah anak ini sangatlah besar, menyebabkan kita menjadi sosok orang yang kikir, pelit. Ketahuilah pintu fitnah ini. Kemudian yang kedua, anak kita, fitnah untuk kita sebagai kedua orang tua, menjadikan sosok orang tua menjadi majhalatun, jahil, bodoh demi anak. Maka alasan yang terlontar, waktu kita diisi dengan mencari nafkah. Kita habiskan waktu kita dengan alasan mencari nafkah. Untuk siapa? Anak. Kalau tidak bekerja, anak mau makan apa? Sehingga kesempatan dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, akhirnya tersisihkan, sehingga menjadikan kita nggak ada kesempatan dalam rangka menuntut ilmu. Maka dari sini jelas bahwa anak kita adalah fitnah terbesar. Anak semakin pintar, orang tua jadi bodoh. Hati-hati. Yang ketiga, majbanatun. Sesungguhnya anak itu menyebabkan kedua orang tua itu memiliki sikap pengecut, banyak kekhawatiran, rasa takut yang berlebihan. Cita-cita tinggi tapi banyak kekhawatiran. Ingin menjadikan menjadikan anak kita soleh dan solehah, tapi berpikirnya Masya Allah, penuh kekhawatiran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin telah memberikan jaminan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini rezekinya kecuali sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati hadirin ikhwah fillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak menjadi fitnah untuk kita, menjadikan kita, ayah, ibu, menjadi sosok orang yang pengecut, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Yang terakhir, Rasulullah SAW menegaskan, innal walada mahzanatun. Sesungguhnya keberadaan anak itu bisa menjadikan kedua orang tua menjadi orang yang banyak kesedihan. Anak sakit sedih. Ketika anak memiliki keinginan, kemudian kedua orang tua ada keterbatasan untuk mengabulkan apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh anak, maka sedih. Apalagi sampai ditinggal oleh anak. Maka anak ini fitnah yang bisa menyebabkan kedua orang tuanya adalah sedih. Sedih sejatinya sesuatu yang wajar. Rasulullah SAW menangis kok ketika ditinggal oleh anak, oleh putra-putranya. Sesuatu yang wajar. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, ini adalah pintu yang harus kita ketahui. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Kemudian selanjutnya hadirin ikhwah fillah, di muqaddimah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Quran surah Al-Jumu'ah yang biidznillah taala para hadirin sudah bisa menghafalnya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, kematian yang dimana kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian semua akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Allah Rabbul Alamin. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan ditampakkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan dahulu di dunia. Ketahuilah, hujibati al-jannatu hujibati an-naru bisyahwat. Neraka dihiasi dengan syahwat. Ini Rasulullah SAW betul-betul mewanti-wanti. Segala bentuk syahwat, perkara yang menyebabkan nikmat, enak, dan kita dihiasi dengan syahwat tersebut. Zuyyina linnasi hubbus syahawat wa zuyyinati al-jannatu wa hujibati al-jannatu. Kemudian surga itu Allah penuhi dengan al-makarih, sesuatu yang memang perkara yang dibenci, tidak nyaman, cangkel, capek. Terus apa lagi? Tunduh. Dari sini sejatinya jelas loh, perkara yang bisa mengantarkan ke surga apa ya, dan perkara yang bisa mengantarkan kepada neraka itu apa, jelas. Namun faktanya Allah membagi dua, imma syakiran wa imma kafur. Ada yang bisa mensyukuri nikmat, ada yang justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika syukur disandingkan dengan kufur, maknanya tiada bukan adalah taat kepada Allah Rabbul Alamin. Hadirin rahimakumullah, di hadapan antum ada risalah kecil yang tujuan kami hanya sebatas modul dalam daurah ini. Tentu banyak kekurangan, kekhilafan, kealfaan, tapi semoga yang sedikit ini menjadi jariah untuk kita semua. Semoga menjadi wasilah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak meninggal kecuali di atas Islam. Yang menjadi latar belakang pembahasan fikih jenazah ini, pertama, kematian adalah hak. Hak yang dimaksud memang sunnatullah, di mana setiap jiwa pasti akan meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, fana, tetapi wajah Tuhanmu, hanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Kemudian pula ditegaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 bahwasannya setiap jiwa yang bernafas akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah Rabb yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu sebagai fitnah. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda di hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita semua memperbanyak mengingat kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Hendaklah kalian memperbanyak perkara penghancur daripada kenikmatan, kelezatan. Tiada bukan adalah kematian. Sudah dikuatkan pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan di redaksi yang lain sahabat Ansar, fajalas ala syafidil qabri, beliau duduk di ujung daripada kuburan tersebut, dan para sahabat melihat air mata Rasulullah SAW menetes hatta balla at-turab, bahkan sampai kuburan tersebut itu basah, menunjukkan sangatlah deras tangisan Rasulullah SAW. Namun itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW niyah meratapi, enggak. Namun justru itu sebagai dalil bolehnya kita menangis. Rasul pun sebagai abdun, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia seperti biasa. Ana basyarun mislukum, aku adalah manusia seperti kalian rumahnya. Ya ikhwani, limisli hadza fa'iddu. Wahai saudaraku semua, ya ikhwan, semestinya untuk inilah kalian persiapkan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Usia kita dibatasi, di mana umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun saja. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan di usia 63 tahun beliau meninggal, atau kurang lebih tepatnya 10 tahun setelah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun ke-11 yang beliau wafat. Sedangkan kita sekarang di usia hitungan Hijriah 1443. Kemudian dikurangi tinggal 10, yang tersisa 1433 Hijriah. Setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Lantas pertanyaannya, di mana Rasul? Di manakah Rasulullah sekarang? Nah, di manakah Rasulullah sekarang? Saya tegaskan pertanyaan tersebut. Di mana? Alam barzah. Berapa tahun sampai sekarang hitungannya? 1400 kurang lebih 33 tahun di alam barzah. Usia beliau hidup kurang lebih berapa? 63 tahun. Silahkan bandingkan hidup di dunia, kemudian bandingkan dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam barzah. Setelah itu bandingkan pula dengan diri kita. Belum tentu kita sampai ke usia 60. Belum tentu pula kita sampai ke usia 70. Ya ikhwan, limisli hadza fa'idu. Untuk inilah semestinya kita persiapkan. Kehidupan akhirat lebih kekal, lebih lama. Namun seringnya kita terlena
Teman-teman sekalian, ini di satu sisi loh, didasari oleh perintah Rasulullah SAW untuk senantiasa mengingat kematian. Di mana kematian tersebut, kapan dan di mana itu rahasia Allah, karena termasuk alam gaib. Sampai Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kapan beliau tiba ajalnya. Enggak. Kewajiban kita adalah mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang tersebut. Jangan terlena. Dalam rangka menuntut ilmu bukan berbicara sempat, menyempat, harus disempatkan, bukan pilihan, wajib. Jika kita disibukkan dengan pekerjaan, ketahuilah antum sudah terfitnah dengan anak antum, dengan anak istri antum, dengan harta antum. Kita semua. Menuntut ilmu pintu segala bentuk kebaikan, bahkan pintu termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho. Itu tidak berlaku kecuali bagi siapapun yang memiliki sifat khasyah. Allah menegaskan di Al-Quran surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang hanya pemilik ilmu lah yang memiliki rasa khasyah. Berarti di sini menunjukkan bahwa di antara perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah tiada bukan dalam menuntut ilmu. Masalah hadirin rahimakumullah, seringkali kita maghrur dan tertipu, terpedaya, sehingga menjadikan dunia lebih penting daripada bekal ini. Menuntut ilmu lebih utama dari hanya sebatas makan. Kalau sudah sampai kepada kita kebutuhan, maka segala bentuk perkara apapun yang menghalangi kita, maka kita akan tinggalkan. Masalahnya ada di dalam diri kita. Tidak sampai kepada kita, menuntut ilmu adalah kebutuhan. Sudah, titik. Itu poin inti. Kemudian di sisi yang lain, sisi yang kedua, yang menjadi latar belakang, dahsyatnya fitnah dan tipu daya syaitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di 3 tempat semasa hidup beliau, 5 hari sebelum wafat beliau, bahkan menjelang beliau wafat, ketika beliau sesekali beliau pingsan, kemudian ditutup wajahnya, mukanya dengan khamisah, kain bergaris. Ketika beliau tersadar, kemudian beliau singkap kembali. Apa yang beliau katakan? La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi kaum Yahudi, kaum Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan penjelasan, yuhadziru, beliau hendak mengingatkan umatnya supaya tidak terjerumus kepada sifat-sifat mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubur. Kalian jangan menjadikan jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Antum bisa lihat dalam kitab Fathul Majid syarahnya, Kitab Tauhid, ketika membahas hadis ini, di antara amalan yang bisa dirutinkan, yang menjadi amalan ibadah yang bisa diamalkan di dalam rumah, sehingga kita bisa membedakan rumah itu kuburan atau bukan. 3 atau para ulama. Pertama apa? Sholat
memang pada dasarnya sholat itu syariatnya di mana? Di rumah. Illal maktubah, kecuali apa? Sholat fardu. Yang kedua, doa. Banyak berdoa. Kenapa demikian? Karena hukum asal dari berdoa itu adalah sir, sembunyi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan wa khufyatan, bersembunyi. Maka berdoa di rumah itu lebih besar ikhlasnya. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan, ketika ada orang-orang yang dengan sengaja niatnya khusus berziarah kepada makam Nabi SAW untuk meminta atau berdoa di situ, maka larangan Nabi SAW bagaimana? Wassallu fi buyutikum, bersalawatlah kalian dari rumah-rumah kalian. Fa inna salatakum tablughu, karena sungguhnya salat kalian, salawat kalian itu sampai kepada kalian. Maka nanti kita akan bahas. Di antara perkara yang dilarang adalah dengan menyengaja, apalagi syaddur rihal istilahnya. Termasuk dalam perkara ini juga, apalagi ini ikhwan sebagian ada yang hendak menunaikan ibadah umrah, walillahil hamd, perbaiki niat. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau dikenal dengan Darul Hijrah. Darul Hijrah berbeda dengan para ulama yang lain. Beliau betul-betul di mana para ulama mereka betul-betul menuntut ilmu ke berbagai tempat, sedangkan beliau berada di kota Madinah. Beliau mengatakan beliau sangat membenci, makruh jika ada orang yang setiap kali selesai dia menunaikan sholat, kemudian setelah itu pasti keluarnya dari arah pintu makom Nabi SAW. Pintu banyak di Masjid Nabawi, kan pintu banyak, tapi dia senantiasa ke situ terus. Maka beliau termasuk ulama yang membenci perbuatan tersebut. Alasannya kenapa? Karena para sahabat Ibnu Muhammad tidak pernah melakukan demikian. Artinya apa? Tidak ada kekhususan dalam masalah kuburan. Dari sisi inilah hadirin rahimakumullah, fitnah kubur ini adalah fitnah yang sangat besar. Sebagaimana saya sampaikan pula di sini, awal mula kesyirikan itu adalah setelahnya meninggalnya para ulama, orang-orang soleh di masa generasi Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana tertera dalam Quran surah Nuh ayat 23. Wa qalu, kata mereka, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan kalian, jangan pula kalian tinggalkan wadda, suwa, yaghus, ya'uq, nasra. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa mereka adalah orang-orang soleh. Anin sibu ansaba, datang syaitan kemudian memerintahkan kepada mereka untuk menjadikan hanya sebatas tanda saja, patung. Kemudian letakkanlah patung tersebut di aula tempat-tempat berkumpul. Di awal mula tidak disembah, hanya sebatas motivasi untuk menjadikan mereka, terutama dalam sisi ketaatan, kesolehan seperti mereka. Akan tetapi tipu inilah sejatinya tipu daya syaitan. Dari sini hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka semakin bertambahnya kita usia, semakin bertambah pula kebodohan sejatinya. Semakin bertambah usia, maka semakin bodoh sebenarnya. Antum pernah hafal 30 juz 30, sekarang hafal. Ketika satu minggu datang atau satu bulan datang, maka di waktu itu antum berkata apa? Saya pernah hafal juz 30.
saya pernah hafal, artinya ya tidak hafal. Ini fitnah yang menunjukkan bahwa semakin bertambah usia semakin kejahilan. Baik. Kemudian antum buka di halaman 7. Memperbanyak mengingat kematian. Alhamdulillah. Telah disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Abdullah, pembahasan seputar ini, memperbanyak mengingat kematian. Perintah memperbanyak mengingat kematian hukumnya wajib. Tidak boleh sedikit pun ia lalai darinya. Karena kematian itu hak, pasti akan datang menjemputnya. Di antara faidah mengingat kematian, sejatinya telah banyak tadi disampaikan, ada 3 poin saja. Di sini disebutkan melahirkan sifat zuhud di dunia, yaitu sikap menjauhi perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat dia. Yang kedua, menumbuhkan semangat mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak kematian itu. Yang ketiga, dengan mengingat kematian menjadi motivasi dalam rangka menunaikan ketaatan sekaligus menjauhi kemaksiatan. Kemudian selanjutnya, adapun dalil sudah kita sampaikan tadi di mukaddimah di awal. Kemudian masalah berikutnya, hukum mengharapkan kematian tiba. Seorang muslim pada dasarnya dilarang untuk mengharapkan kematian, sebab bencana apapun yang menimpa dia, kemiskinan, kesulitan, utang, dan lain sebagainya, ini tidak diperkenankan. Setidaknya ada 2 sebab larangan tersebut. Pertama, orang yang mengharapkan kematian menunjukkan dirinya, menunjukkan keluh kesah dan ketidakridhoan terhadap qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menunjukkan itulah kadar dari keimanan dia. Karena as-sabru nisful iman, kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan. Kemudian yang kedua, dengan meminta untuk disegerakan kematian, ini tidak ada maslahat sedikit pun sejatinya, tidak ada kebaikan sedikit pun. Justru yang nampak ada kebalikannya, mafsadah. Bagaimana mungkin dia mengharapkan dicabutnya kenikmatan yang utama, yaitu apa? Kehidupan. Bukankah hidup itu adalah bagian daripada kenikmatan? Kemudian setelah itu dia memohon kepada Allah supaya hidupnya itu dicabut. Nah, ini larangan untuk mengharapkan kematian itu tiba. Namun Rasulullah SAW memberikan tuntunan, seandainya itu terjadi, maka Rasulullah SAW menegaskan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, fa in kana la budda fa'ilan, jika benar terpaksa harus dia memohon, maka berdoalah sesuai dengan tuntunan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika benar hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku jika benar wafat itu untukku adalah yang terbaik. Kita menetapkan, menggantungkan segala bentuk pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah
salah satu makna ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, syariat talqin la ilaha illallah serta sikap-sikap yang dianjurkan, terutama apabila menimpa kepada kita musibah kematian. Pertama, syariat talqin la ilaha illallah. Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Al-Arba'ah sebagaimana dinukil Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana saya jelaskan di awal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Hendaklah kalian mentalkinkan mayit kalian la ilaha illallah. Kalimat mautakum maknanya adalah man hadarahu al-maut. Orang yang datang kepadanya kematian. La man mata, bukan maknanya orang yang sudah meninggal. Ini sebagai catatan penting. Kalimat mautakum maknanya adalah orang yang akan tiba kepadanya kematian, bukan maknanya telah datang kematian. Mana yang menjadi dasar? Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Riwayat yang lain. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud, setelahnya lakinu mautakum, kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian mentalkin mayit-mayit kalian. Kemudian diakhiri hadis tersebut, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Menunjukkan makna mautakum adalah akan meninggal, bukan telah meninggal. Di antara faedah hadis yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, syariat talqin bagi muhfadhar atau istilah khusus untuk orang yang akan meninggal. Talqin yang dimaksud dengan mengucapkan menuntun la ilaha illallah. Dan Imam An-Nawawi dan yang lainnya menulis perintah dalam hadis ini adalah istishab atau sunnah. Lakinu, walaupun pada dasarnya al-aslu fil amri al-wujub, asal perintah sejatinya adalah wajib. Kata Rasulullah, lakinu, hendaklah kalian mentalkin. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan, namun demikian memberikan catatan. Zahirnya beliau berpendapat bahwa hukum mentalkinkan mayit itu adalah apa? Wajib. Kenapa demikian? Karena harus ada perkara, baik itu dalil, yang memalingkan dari hukum asal tersebut. Dari sini bisa disimpulkan, wajib berarti bagi kita untuk apa? Menemani siapapun dari saudara kita dalam kondisi kematian. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Namun demikian harus dilihat apa yang memalingkan dari hukum wajib, kata beliau. Ini sebuah isyarat. Kemudian yang kedua,
Waktu talqin adalah saat menjelang kematian, bukan makna dari mautakum sebagaimana telah disampaikan. Hadis ini dalil anjuran untuk menemani siapapun yang berada dalam kondisi muhtadar menjelang kematian. Allah taala a'lam. Kemudian selanjutnya, catatan dalam masalah talqin, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dicantumkan oleh Al-Hafidz dalam kitab Bulughul Maram, riwayat Abu Dawud, Imam An-Nasai, Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut. Iqra'u ala mautakum Yasin. Hendaklah kalian membacakan Yasin kepada mautakum. Telah disampaikan makna mautakum tadi. Yani muhtadar, orang yang akan wafat atau meninggal. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menilai bahwa hadis tersebut dianggap dhaif. Ada dua catatan. Al-idtirab fi isnad, tinjauan dari sisi sanad, mudtarib, dan idtirab ini termasuk kategori hadis yang lemah. Demikian pula ada perawi yang majhul sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, demikian pula Ali ibn al-Madini dan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah yang benar dalam masalah ini, yakni dalam masalah talqin, adalah hadis lakinu mautakum la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya, kewajiban kita menyegerakan dalam rangka menunaikan utang mayit. Di hadis riwayat Imam Ahmad menegaskan bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu terikat, tergantung dengan utangnya hingga tuntas urusannya. Sehingga di hadis yang lain Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat terlebih dahulu ketika ada seorang sahabat yang meninggal, apakah dia memiliki hutang? Jika memiliki hutang, maka beliau enggan untuk mensolatkannya. Ini sebagai isyarat menunjukkan wajib memperhatikan masalah hutang. Selain itu juga hadis ini sebagai isyarat untuk kita, ya, untuk memperhatikan masalah utang, terutama sebelum ajal kita menjemput. Oleh karenanya, seandainya kita tidak dalam kondisi sempit, maka tidak dianjurkan untuk berutang. Salah satu hadisnya, isyaratnya ada di hadis ini, yang menunjukkan apa? Perkara yang betul-betul diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita ketika saudara kita dalam kondisi muhtadar atau dalam kondisi hadir kematian? Pertama, disyariatkan untuk menutup kedua mata daripada jenazah. Hal ini didasari oleh hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, beliau menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk hadir ke Abu Salamah
wa qad syaqqa basarahu, dan matanya sudah naik. Beliau berkata, kata Nabi SAW, inna ruha idha qubidha ittaba'ahu al-basar. Jika ruh dicabut, maka diikuti oleh mata, sehingga mata terbelalak ke atas. Maka di antara syariat kita, apabila ada di sekitar orang yang meninggal, saudara yang meninggal, maka pertama kali sikap kita adalah apa? Setelah kita dimentalkin, ada apa? Menutup mata. Kemudian jika dibutuhkan, terkadang diikuti dengan terbukanya mulut. Maka bagaimana? Pertama diusap sampai ke. Jika memungkinkan, artinya kalau ditutup sulit, maka bagaimana? Buatlah ikatan. Diikat di sini. Kemudian tali tersebut di sini. Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Banyak berdoa. Antum nanti silakan catat. Ya. Saya tidak masukkan di sini. Ya. Kata Nabi SAW, fadajja nasu min ahlihi, keluarga Abu Salamah ketika beliau wafat ribut. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berdoa apapun kecuali saat itu kalian mendoakan kebaikan. Berarti ketika di hadapan kita jenazah yang baru meninggal, maka saat itu antum harus banyak berdoa. Kita disyariatkan untuk banyak berdoa. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena di saat itu para malaikat mengaminkan doa kita. Maka kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Kalian jangan mendoakan atas diri kalian kecuali kebaikan. Ini pun sebagai isyarat, bukan saja mendoakan fulan atau fulanah yang meninggal tersebut, tapi yang lebih utama mendoakan siapa? Kita. Apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW berdoanya? Allahumma gfir. Antum silakan catat. Allahumma gfir. Dan di sini disebutkan Abu Salamah karena yang wafat, yang meninggal adalah siapa? Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamata. Tergantung nanti fulan atau fulanah yang meninggalnya antum sebutkan. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyin, warfa' darajatahu fil mahdiyin, wafsah lahu fi qabrihi, wafsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fihi, wa akhlufhu fi aqibihi, wa nawwir lahu fihi, wa akhlufhu fi aqibihi. Ini riwayat Imam Muslim. Sampai di situ tidak bermasalah. Jika hendak ditambah wakhlufhu fi aqibihi fil ghabidin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Di redaksi yang lain sedikit perbedaan. Saya bacakan di redaksi yang lain, masih riwayat Imam Muslim.
Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampuni Abu Salamah. Ya Allah, ampuni fulan dan fulanah. Antum sebutkan nama fulan atau fulan yang meninggal tersebut. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya. Fil mahdiyyin. Mahdiyyin itu. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Kemudian berikan sepeninggalan beliau keturunan yang apa? Pengganti yang lebih baik. Waghfir lana wa lahu wafsah lahu fi qabri. Wafsah lahu fi qabri. Lapangkanlah untuknya kuburannya. Wakhluf lahu wakhluf fi aqibihi. Nah, wallahu taala a'lam. Ini adalah salah satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di antara saudara kita yang wafat. Kemudian maka di saat itu dilarang berteriak dan mengeraskan suara. Sebagaimana tadi isyarat. Para malaikat mengaminkan. Kemudian di antara sikap yang harus kita perhatikan setelah menutup mata, kemudian seandainya terbuka adalah diikat, kemudian banyak membacakan doa. Setelah itu adalah apa? Menutup mayit sebelum pemulasaraan. Ditutup dengan keumuman di kita dengan kain apa? Kain apa sih? Samping kebat. Sarung ditutup. Jangan dibuka. Boleh membuka jika dibutuhkan atau bahkan mencium sekalipun diperbolehkan. Tapi dalam kondisi apa? Tertutup. Jadi jenazah sudah ditutup. Nah. Kemudian hadirin rahimakumullah, di antara perkara yang dilarang adalah mencela mayit. Hal ini dasari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat. Janganlah kalian sekali-kali mencela mayit. Fa innahum qad afdau ila ma qaddimu. Karena itu bisa menghantarkan, menyebabkan mencela pula apa yang telah dia lakukan dahulu. Di antara hikmah larangan tersebut bisa jadi menyakiti hati kerabat dekat jenazah yang masih hidup. Bahkan sebagian mengkategorikan termasuk ghibah. Karena bagaimanapun kehormatan seorang muslim hayatan wa mautan, hidup dan mati itu terhormat. Ghibah zikruka akhaka bima yakrahu. Menyebut perkara yang dibenci oleh saudaramu. Kemudian selanjutnya, terutama untuk keluarga mayit, dilarang untuk meratapi mayit, apalagi sampai melakukan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Laisa minna, bukan bagian dari kami, kata Rasulullah SAW, man darabal khudud wasyaqal juyub, memukul-mukul pipi, merobek ujung daripada kain, atau bisa jadi termasuk an-na'yu yang dilarang, lari ke depan pintu seraya berteriak-teriak. Ini termasuk bagian daripada meratapi mayit. Karena pada dasarnya
orang yang meratapi mayit tidaklah menambah sesuatu kecuali adalah kesedihan dan penderitaan. Isyaratnya seperti yang telah disampaikan, menunjukkan ketidakridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti jenazah juga. Menyakiti jenazah. Ya. Dan sebagaimana didasari oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Seorang mayit diazab di dalam kuburannya sebab ratapan untuknya. Baik. Kemudian anjuran menghidangkan makanan untuk keluarga yang berduka. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Hendaklah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yashghuluhum, telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, au amrun yashghuluhum. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Mafhum hadis menunjukkan bahwa ini mafhum mukhalafah, berarti maknanya keluarga jenazah tidak disibukkan dengan membuat makanan untuk para pelayat. Jika sebaliknya maka justru akan melahirkan beberapa dampak. Pertama, didasari oleh hadis di atas, sehingga ini bisa menyelisihi sunnah. Kemudian yang kedua, menghantarkan kepada perkara yang dilarang. Di antaranya adalah berkumpulnya manusia di keluarga jenazah. Sehingga Jarir bin Abdullah Al-Bajili berkata, kami menganggap berkumpulnya manusia dengan membuatkan makanan setelah dikuburkannya jenazah termasuk niyahah. Maka para ulama ketika ditanya bagaimana hukum berkumpul, entah itu untuk dalam rangka membacakan ayat Al-Quran, terutama di 7 hari atau 40 hari, 100 hari, maka masuk ke dalam bab ini perkataan Jarir bin Abdullah Al-Bajili, termasuk niyahah, beratapan, berarti masuk kategorinya. Baik, kita masuk ke inti. Tadi muqaddimah berarti pengurusan jenazah. Ada berapa syariat dalam pemulasaran jenazah? Ada berapa syariat? Saya lontarkan terlebih dahulu pertanyaan. Ada berapa hak? 4. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Alhamdulillah sudah hafal. Sudah kasih sertifikat lulus. Saya ingin melontarkan pertanyaan, siapakah sih yang berhak kewajiban untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, termasuk mengkuburkan? Yang paling utama kewajibannya siapa? Siapa? Ahli waris, keluarga, sanak saudara. Antum punya keluarga? Punya? Punya. Berarti kewajiban ini adalah kewajiban siapa? Kewajiban kita semua berarti. Ini sebuah isyarat berarti. Memandingkan jenazah. Kita masuk ke pembahasan. Itu muqaddimah terlebih dahulu. Menguji, mengetes. Berarti apa yang kita bahas ini hanya sebatas mengulang berarti insya Allah.
Memandikan jenazah, masalah yang pertama, memandikan jenazah, dasar hukumnya adalah hadis Ummu Atiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menuturkan, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kita. Hina tuwfiyat ibnatuhu, ketika wafat putrinya. Kata beliau, faqala igsilnaha thalathan. Igsilnaha thalathan. Tolong mandikan oleh kalian 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au aksar min dzalika, atau lebih daripada itu. Lihat, Rasulullah SAW memerintahkan ke siapa? Kepada sahabiah, perempuan. Berarti hukum asalnya memandikan apabila jenazah itu adalah perempuan, siapa? Perempuan. Kerabat terdekat dari perempuan. In ra'aitunna dzalika, jika kalian melihat lebih daripada 3 atau 5 itu dibutuhkan, karena berbeda tentu kondisi jenazah. Karena bisa jadi adalah shaik, apa istilahnya, ada bekas, pokoknya ke jenazah setelahnya sebelum meninggal beliau dalam kondisi memang sakit, entah itu berupa perban atau semisalnya. Bisa jadi lebih, boleh lebih dari 3, 5, 7, dan sangat dianjurkan hitungannya adalah apa? Ganjil. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah di akhir siraman dicampur dengan kafur. Kafur barus berarti, atau semisalnya nanti. Au syai'an, atau sedikit dari kafur. Fa idza faragtunna fa'adhinnini, jika telah selesai tolong kabarkan, beritakan, sampaikan kepadaku. Ini hadis ini sebagai umdah, inti dalam masalah memandikan. Sebagaimana perkataan para ulama, bahkan Imam An-Nawawi menukil ijma' bahwa memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Kita masuk tata cara teori, barangkali lebih tepatnya memandikan jenazah. Pertama, tolong siapkan terlebih dahulu 3 jenis air. Ini dasarnya dari hadis Nabi SAW di atas, Mu'atiyah. 3 jenis air. Pertama, air bersih. Tergantung nanti apakah airnya umpamanya dalam kondisi dingin. Antum kalau dingin mandi pakai mana? Kalau kita dingin, kedinginan, cuaca dingin, enaknya pakai apa? Air hangat. Maka demikian pula mayit nanti jenazah. Antum lihat, jika dibutuhkan menggunakan air hangat, mangga silahkan. Jadi sediakan terlebih dahulu air apa? Air hangat jika dibutuhkan. Kecuali dalam kondisi umpamanya panas, maka air hangat dalam kondisi itu tidak dibutuhkan, kan? Pertama berarti siapkan terlebih dahulu air bersih. Kemudian yang kedua, air bidara, ya, atau air yang, atau semisalnya, maksudnya adalah air yang sudah dicampur dengan sabun. Tidak bermasalah, sabun apapun boleh, silakan. Caranya bagaimana? Silakan dikucek. Kalau umpamanya sabunnya berupa gandum gitu ya,
dikucek sampai berbusa, biasanya berubah menjadi putih. Jadi siapkan terlebih dahulu kalau berupa ember 3 ember air bersih, mau air hangat atau air dingin juga tidak masalah. Kemudian yang kedua air apa? Air yang sudah dicampur dengan apa? Sabun atau bidara kalau ada. Kemudian yang ketiga air yang dicampur dengan apa? Kapur barus. Sebagian daripada kapur barus, tidak usah banyak. Oleh karena itu tadi disebutkan ya, au syai'an atau sedikit dari kafur. Enggak. Karena memang sifat dari kapur itu dingin. Sifat dari kapur itu apa? Dingin. Kemudian ada aroma khusus. Sehingga nanti juga ketika mengkafani memang disunnahkan menggunakan apa di antaranya? Kafur. Baik. Selanjutnya, sekarang kita praktek. Maksudnya gambarannya, teori. Pertama, bersihkan terlebih dahulu kotoran. Sejatinya memang tidak dicantumkan, tapi sengaja saya cantumkan. Khawatir tidak paham. Maksudnya begini, syariat yang pertama sejatinya adalah mewudukan mayit. Namun, sebelum diwudukan, maka kewajiban kita adalah memperhatikan terlebih dahulu barangkali jenazah ada kotoran ya yang menghalangi sahnya wudu. Maka terlebih dahulu apa yang harus dilakukan? Bersihkan terlebih dahulu dengan lembut menggunakan kain atau semisalnya. Sebagian mengatakan apa? Ditekan, tapi jangan keras. Dan itu tidak jadi syarat. Syarat intinya adalah apa? Sampai kepada kita yakin bahwa bagian kubul dan dubur itu bersih. Jelas ya? Tong ditekan. Kita saja kalau ditekan sakit. Sama. Jadi perlakukan jenazah itu seperti halnya apa? Orang hidup. Nanti yang dimandikan sekarang hidup kan ya? Nah, insya Allah. Jadi kalau sakit nanti ngomong. Kapan ya? Biar nggak terlalu serius ting. Kemudian setelah dibersihkan, ada tahapan berikutnya sejatinya. Walaupun memang diperselisihkan, sunnahul fitrah itu ada. Sunnahul fitrah. Apa sunnahul fitrah? Sunnah-sunnah sesuai dengan fitrah itu ada berapa? Sunnahul fitrah apa saja? Qasus syaribi diantaranya mencukur apa? Kumis, terus apa lagi? Qatul azfar, kuku, itu salah satunya. Baik, bagaimana posisinya terhadap mayit? Ada 2 di kalangan para ulama, terutama dalam masalah ini. Ya, ada yang mensunnahkan terlebih dahulu memang menunaikan sunnahul fitrah. Tapi sekali lagi hukumnya adalah apa? Sunnah. Ada yang sebagian mengatakan makruh. Karena bisa menyebabkan apa? Bisa menyakiti mayit. Makanya hati-hati, jangan takalluf, jangan berlebihan. Perlakukan mayit jenazah itu seperti halnya kita diperlakukan. Namun jika dibutuhkan, maka bagaimana? Silahkan tunaikan. Ini saya kira catatan tambahan dari sini. Baru setelah itu mewudukan jenazah. Seperti halnya wudu pada umumnya, namun ketika masalah madmadah kemudian istinsaq tidak disyariatkan sampai apa? Sampai masuk ke air, enggak. Cukup bagian mulut. Kalau memungkinkan masuk sampai ke mana? Ke gigi, silahkan, sehingga tidak menyebabkan terbuka. Karena telah sampai tadi penjelasan syariatnya adalah apa tadi? Ditutup.
Hidung pun demikian, hanya sebatas ini aja. Tong diasupkan. Jangan. Bagian enggaknya. Tuh ya. Tuh. Apakah berlaku 3 kali sunnahnya, afdolnya? Silahkan. Tapi dengan kaifiyah tata cara yang lembut seperti tadi. Dan yang harus saya kira perlu diutamakan, kondisi jenazah ketika kita mandikan dalam keadaan apa? Tertutup. Artinya ketika tadi membersihkan mahal kubul dan dubur pun tidak disingkap, tapi kita membersihkan dari balik kain. Jelas ya? Jadi masih jenazah itu dalam kondisi tertutup semua. Nah, kita memandikan dalam kondisi apa? Jenazah tertutup. Mulai memandikan seperti keumuman mandi jenabat, dengan memulai tuangan di kepala setelah diusapkan oleh telapak tangan. Nah, sunnahnya adalah apa? Diusap terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tuangan untuk apa? Kepala. Kemudian membasahi badan dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri dengan menggunakan air yang pertama, air bersih terlebih dahulu. Jadi kita pergunakan terlebih dahulu air pertama, air bersih dimulai dari sebelah kanan tubuh. Oleh karena itu nanti ada catatan, nanti tentukan terlebih dahulu siapa yang memandikan. Yang diutamakan siapa tadi? Ahli waris atau orang yang justru diwasiatkan oleh siapa? Oleh mayit nanti. Jadi tahapannya pertama orang yang diwasiatkan untuk dimandikan. Ya, tahapan terutama dalam memandikan, walaupun nanti akan datang penjelasannya. Yang harus diperhatikan kewajiban dalam rangka memandikan itu pertama orang yang diwasiatkan untuk memandikan. Barangkali ada wasiat dari mayit jenazah. Dia berarti yang paling utama berhak. Tentu setelah musyawarah keluarga. Kemudian yang kedua siapa? Ahli waris, keluarga terdekat. Ahli waris itu siapa saja? Ada usul, ada furu, ada hawashi gitu. Iya, itu ahli waris. Ada usul berarti bapak ke atas. Furu, anak ke bawah. Hawashi termasuk juga hawashinya siapa? Saudara-saudara. Ya, saudara-saudara dari jenazah. Termasuk juga adik, kakak dari siapa? Mayit atau jenazah. Ini harus diketahui terlebih dahulu ahli waris. Baru setelah itu ke tahapan berikutnya, umpamanya keluarga angkat tangan karena tidak sampai kepadanya ilmu, maka tahapan berikutnya yang berhak untuk memandikan adalah siapa? Orang yang diwakilkan atau diberikan amanah dengan 2 kriteria utama. Pertama, alim, mengetahui kaifiyah tata cara tuntunan dalam rangka memandikan jenazah. Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua apa? Amanah. Karena bisa jadi terdapat aib yang dimiliki oleh jenazah. 2 kriteria yang harus diperhatikan. Nah, urutan tadi dalam rangka orang yang wajib memandikan harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Sehingga tidak ujug-ujug umpamanya langsung ke tahapan yang ketiga. Si fulan atau fulanah dianggap alim. Sehingga melangkahi siapa? Ahli waris umpamanya.
Maka ini tidak diperkenankan yang demikian. Maka saya pernah ngomong dulu, terutama ketika membuat grup memandikan jenazah, antum pertimbangkan. Tolong perhatikan dari sisi urutan tertib, urutan dalam rangka kewajiban memandikan jenazah. Ada kebaikan sejatinya membuat kelompok memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan atau istilahnya sunnah. Itu kebaikan. Sehingga dibuat di mana, di daerah mana, di bagian mana. Di sini di Kopo, umpamanya di daerah kita di Pacet. Itu ada kebaikannya. Namun khawatir justru melangkahi tahapan yang tadi, sehingga menjadi problem masalah, terutama intern keluarga. Itu perhatikan tolong. Jelas ya? Nah, kewajibannya seperti apa? Seperti ini, ngayakeun daurah. Karena ini semua adalah apa? Kewajiban bersama. Nah, udah. Intinya dapat tuh, insyaallah. Ya, kita lanjutkan kembali. Setelah itu badan jenazah diguyur dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air kedua yang telah dicampuri dengan daun bidara ataupun sabun, kemudian dibilas sampai bersih, terakhir disiram dengan menggunakan air kapur barus, kemudian dikeringkan menggunakan handuk. Sama juga handuk juga, jadi dibalik dari sutroh. Hal yang sebenarnya dilakukan 3 kali atau 5 atau bahkan lebih jika dibutuhkan. Catatan penting dalam memandikan jenazah. Pertama, urutan yang berhak memandikan jenazah tadi sudah disampaikan. Kemudian jenazah dimandikan dalam kondisi sudah ditanggalkan. Ya, sudah ditanggalkan. Jika tidak memungkinkan untuk ditanggalkan seperti lumrahnya normalnya, tidak bisa ditanggalkan kecuali dengan menggunakan gunting umpamanya, silahkan gunting, tapi tetap dilakukan dengan cara lembut. Tanggalkan semua. Nah, kemudian dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk oleh memandikan jenazah. Tentukan terlebih dahulu siapakah yang memandikan jenazah itu. Tidak mesti banyak. Kurang lebih sekitar 3 atau 4 bisa jadi. Itu sudah cukup. Ya. Dan diusahakan di area di sekitar yang tertutup. Jika memungkinkan memang atap, jadi beratap. Tapi jika tidak memungkinkan, yang penting poin intinya adalah tertutup. Hati-hati. Karena kita sedang berbicara tentang apa? Aurat. Ya. Ada larangan di hadis Nabi SAW, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat dari laki-laki. Oleh karena itu, itulah yang mendasari syariat dalam kondisi memandikan sekalipun itu ditutup. Nah, itu dasarnya. Ya, kurang lebih umpamanya 3 atau 4. 1 yang memandikan, yang kedua yang membantu barangkali terutama untuk membalikan kanan dan kiri. 3 orang, yang ketiga untuk apa? Menuangkan air. 3 saya kira itu sudah cukup minimal. Kalau dibutuhkan 4 orang maka silahkan. Kalau lebih daripada itu, ya nanti dilihat dari sisi kondisi. Nah, tuh. Nah, bagaimana kondisi orang-orang yang sedang berada di area? Tadi banyak berdoa tadi. Itu syariatnya. Nah, sebagai catatan terutama untuk jenazah yang perempuan, tidak dimandikan kecuali oleh sesama perempuan. Tentu kecuali suaminya. Hal ini dasari oleh riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Lau mitti qabli, hadis Aisyah, jika anti pertama kali meninggal, faghassaltuki wa kaffantuki summa sholaitu alaiki wa dafantuki, maka akulah yang akan memandikan, mengkafani, menyolatkan serta menguburkan. Jadi diperkenankan.
Kemudian catatan khusus untuk jenazah wanita, bila jenazah adalah wanita maka dijadikan rambutnya dikepang 3, tanduk 2, kemudian 1 dari tengah kepang, kemudian diurai kemudian dikebelakangkan. Tidak syariat sejatinya harus diikat terlebih dahulu di belakang, enggak. Cukup di apa? Diikat di sini menjadi 2, jadi 3 berarti 2 tanduk di sini. So tanduk saya bagian kanan kiri, kemudian tengah. Kemudian setelah itu di sebagian ada yang di apa? Diuntun ke belakang. Tidak syariat juga diikat, harus diikat enggak. Tujuannya salah satu hikmahnya untuk apa? Memudahkan air masuk. Kita masuk ke mengkafani. Yang kedua, mengkafani. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf, ini Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, Rasulullah diberikan kain kafan atau dikafani dengan 3 lapisan. Baju putih bersih dan disunahkan, dan itulah pakaian terbaik itu adalah putih, ada dasarnya. Dari kapan tidak memakai gamis, tidak pula kain sorban. Kita masuk sifat dari kain kafan itu sendiri. Pertama, kain kafan untuk jenazah laki-laki utamanya adalah 3 helai kain kafan berwarna putih. Kemudian yang kedua, kain kafan untuk jenazah perempuan utamanya adalah 5 helai, 2 lapisan luar. Ya. Ini sebagai catatan pula, bagaimana cara mengukur kain kafan. Rata-rata kain kafan itu ditinjau dari sisi lebar itu terbatas. Kain itu kalau bentuk apa istilahnya ya? Roll. Lebarnya kan terbatas. Ya, biasanya sebesar roll tadi ya. Kalau tidak dilipat. Maka pertama ukur terlebih dahulu dari sisi kepanjangan. Umumnya para ulama, dan ini pun dimasukkan nanti tata cara untuk mengetahui kedalaman dari kuburan. Ini dikembalikan kepada uruf sejatinya, kebiasaan, karena tidak ada dobit khusus, keterangan yang pasti, dan ini sejatinya adalah kebaikan dari syariat. Sehingga dikembalikan kepada urf. Karena orang-orang berbeda-beda tingkatannya. Bagaimana? Umumnya urf kita, takarannya adalah apa? Tinggi badan jenazah diukur dalam kondisi lengan atau tangan terangkat 1. Maka dari situlah ukuran. Ukuran apa? Ukuran untuk kain kafan dan untuk kedalaman jenazah, kuburan maksudnya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi nggak ada dobit ketentuan secara pasti baik ukuran kain kafan ataupun kedalaman dari kuburan. Nah, dikembalikan ke urf. Nah, urf kita cara mengukurnya adalah apa? Dari tinggi badan jenazah dalam kondisi mengangkat. Berarti dilebihkan. Apa faedah hikmahnya? Untuk ikatan nanti di kepala dan kaki. Kemudian juga kalau di masalah kedalaman, faedahnya disebutkan di hadis Nabi SAW, kembali manfaatnya untuk jenazah supaya tidak dirusak oleh binatang buas, dan juga kembali kepada siapa? Kaum muslimin, orang yang masih hidup, supaya tidak tercium aroma. Itu kedalamannya. Lumrahnya adalah kurang lebih dari sisi lebar dari kuburan adalah kurang lebih sekitar 50 cm. Nanti insya Allah kita akan bicara secara ini. Tapi gambarnya inilah kain kafan. Untuk perempuan terlebih dahulu siapkan, digunting, berarti setelah diukur. Ukur terlebih dahulu dengan kain kafan ketinggian, ya, setinggi tambah. Tujuannya tadi sudah dipastikan. Buat 2 helai terlebih dahulu sebagai hamparan. Diletakkan antara satu dan yang lainnya. Namun masalahnya
Sebagaimana tadi keumuman lebarnya daripada kain kafan itu terbatas. Sehingga lumrahnya di kita kadang satu kain kafan itu dilapisi begini kadang. Jadi tidak begini. Jelas ya? Jadi begini nih. Paham nggak? Karena mengingat dari sisi apa? Lebarnya kain kafan terbatas sehingga diletakkan begini. Maka terlebih dahulu disyariatkan 3 utas tali disiapkan di bawah. Tujuannya untuk mengikat arah kepala, bagian tengah daripada badan, kemudian ujung kaki minimal. Jika dibutuhkan lebih daripada itu maka tidak bermasalah. Karena intinya supaya kain kafan tidak apa? Mudah. Bisa dipahami sampai di sini. Itu 2. Kemudian berarti demikian pula untuk jenazah laki-laki tadi. Ya. Begini biasanya. Terus disimpan di tengah yang ketiganya. Apa itu? Jelas ya? Nah. Nah, untuk kaum wanita ada khusus dan harus dipahami. Kain kafan itu sejatinya adalah gambaran pakaian semasa hidup. Kain kafan itu gambaran semestinya pakaian semasa hidup. Maka demikian pula wanita. 5 lapisan yang harus dipakai. 2 lapisan, kemudian 1 izar. Dari mana? Dari pusar sampai ke mana? Sampai ke bawah. Sebagian membatasi sampai mana? Lutut. Tidak bermasalah. Kalau lebih daripada itu tidak bermasalah. Tapi menutup dari mana? Kain izar. Sehingga digunting dulu, diukur terlebih dahulu kain kafan tersebut, dipotong ukurannya dari jenazah. Beda-beda berarti jenazah. Dipotong. Tujuannya untuk apa? Cuma yang menjadi permasalahan, kebiasaan di kita kadang ada syariat apa istilah? Mohon maaf, celana dalam sebagian. Sejatinya kalau dasar dari hadis tidak ada. Cawat gitu. Antum paham tuh? Paham? Biasanya ada kalanya kadang dipakaikan di mana? Di tempat pemandian setelah pakai anduk kemudian pakai daleman. Nah, bagaimana? Dasarnya wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui. Ya, tapi kalau landasan hadis mencukupkan dengan 5, itu sudah cukup. Tapi kalau ada yang menambah dengan itu, antum jangan protes. Karena itu fadlah berarti kelebihan, berarti lebih. Dan tidak disifati dengan istilah mubazir atau lain-lain, enggak. Insyaallah taala. Allah taala a'lam. Kemudian bagian atas. Bagian atas. Apa istilahnya kalau pakaian itu? Untuk wanita. Hah? Gamisnya. Antum buat lebih dahulu, biasanya dibuat apa? Dari sini, mohon maaf. Dari sini. Kemudian dibuat bolongan di atas, bolongan. Ya, untuk kepala. Kemudian biarkan ke belakang. Secara otomatis mungkin dipotong. Kadang sebagian hanya tengahnya saja. Enggak masalah, akan tetapi lebih memudahkan dan tidak menyulitkan dipotong bagian daripada belakang untuk mensifati apa? Apa ini? Rida pakaian, baju. Nah, di atasnya adalah apa? Di atas tadi rida pakaian tadi atau enggak? Di balik itu ada apa? Kerudung. Membuat kerudung. Kerudungnya namanya ditakar segini kemudian dilipat atau diam begini sehingga menjadi kerucut seperti kerudung. Kemudian nanti dipakaikan, dikenakan. Jadi ada 5 pakaian yang disyariatkan dalam rangka mengkafani. Selanjutnya, menyolatkan jenazah. Baik,
Antum nanti baca. Sekarang masuk ke menyolatkan jenazah. Posisi imam dalam rangka menyolatkan jenazah, terutama wanita, dasarnya hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari Samurah bin Jundab. Saya pernah salat di belakang Nabi SAW untuk seorang wanita dalam kondisi nifas, maka beliau pun salat di bagian tengahnya tubuh jenazah. Jadi kalau wanita di mana? Di bagian tengah. Kalau laki-laki, maka posisi imam berada di dekat kepala jenazah berdasarkan hadis Anas bin Malik riwayat yang lain. Dan disunahkan, dianjurkan lebih dari 40. Ini keutamaan menyolatkan banyak. Sampai 40 di sini disebutkan. Ya. Tidaklah seorang muslim meninggal dalam kemudian fayaqumu ala janazatihi, menyolatkan jenazah tersebut 40 orang di mana mereka tidak berbuat syirik sedikit pun illa syufi'u fihi, kecuali mereka akan memberikan syafaat untuk jenazah tersebut. Nah, boleh menyolatkan jenazah di masjid. Namun demikian tetap berarti hukum asalnya salat jenazah di mana? Nah, di area atau di lapangan. Namun demikian diperbolehkan menyolatkan di mana? Di masjid. Ini dasarnya ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bukan termasuk bagian dari sunnah kebiasaan Nabi salat jenazah di dalam masjid, justru sunnah kebiasaannya ada di luar masjid. Namun demikian kadang juga beliau menyolatkan jenazah di dalam masjid. Boleh. Karena ini termasuk bagian daripada syiar. Adapun tata cara takbir, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hadis Abdurrahman ibn Abi Layla, kana Zaid yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbaru ala janazatihi khamsan. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Kadang berapa takbir? 4 kali takbir, kadang juga 5. Bahkan sebagian ada yang mengatakan sampai berapa? 7. Umumnya yang biasa kita tunaikan adalah berapa? 4. Apa urutan bacaannya? Takbir pertama surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua sholawat. Kemudian yang ketiga doa khusus untuk mayit. Apa faedah hikmah peletakan doa untuk mayit di takbir yang ketiga? Disebutkan di sini. Karena setelah apa? Setelah menyanjung memuji dengan dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah di takbir yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua, di takbir yang kedua sholawat. Doa itu dianjurkan setelah apa? Memuji, menyanjung Allah setelah itu dan bersalat kepada Nabi, sehingga diletakkanlah doa untuk mayit di takbir yang ketiga. Adapun takbir yang keempat sejatinya secara khusus doanya memang tidak ada, walaupun ada sebagian dengan menambahkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Jika hendak membaca dengan itu tidak masalah, tapi secara khusus di takbir yang keempat itu adalah khusus doa untuk siapa? Sendiri. Nah, baik. Antum hukum sholat gaib, antum baca, ya. Sekarang menguburkan jenazah. Halaman 19. Menguburkan jenazah atau apa? Pemulasaran jenazah utamanya adalah disegerakan. Dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, utamanya adalah apa? Diserahkan. Hal ini dasar hadis Nabi SAW.
asri'u bil janazati, bersegeralah kalian dalam menguburkan memulasara jenazah. Fa in taku salihatan, jika terbukti jenazah itu adalah sosok orang yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka itu adalah kebaikan yang disegerakan. Artinya apa? Kuburan untuk alam barzah untuknya lebih baik daripada kehidupan di dunia. Apabila justru jenazah itu adalah keburukan, orang buruk, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka gambarannya seakan-akan kalian memikul benda atau sesuatu yang buruk, maka semakin cepat, semakin segera dilepaskan, maka semakin baik untuk siapa? Untuk kalian. Itu makna para ulama dalam masalah ini. Kemudian ada pahala menghantarkan jenazah. Masya Allah. Ini secara khusus catatan saya sampaikan, larangan kaum wanita untuk mengiri jenazah. Disebutkan di hadis bahwa ada keutamaan untuk mengiringi jenazah. Orang yang menyaksikan jenazah sampai sholat, maka baginya qirat, 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah, mengiringi jenazah sampai selesai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Ini sejatinya khusus pahala ini untuk siapa? Untuk laki-laki, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, karena masuk ke ranah mengiringi jenazah. Tuh, ada hadis Ummu Atiyah, ya, nuhina anit tibai jenazah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina. Larangan tersebut, pendapat Ummu Atiyah itu tidak kuat, tidak dikuatkan, tidak ditekankan. Namun ada catatan, salah satunya Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Ya, larangan Rasulullah untuk kaum wanita dalam mengiringi jenazah, bisa larangan tersebut mengandung arti haram, ada juga yang memiliki makna adalah, dan ini hukum asal, ada juga bisa memiliki makna makruh. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, bukan dilihat dari sisi hukum asal, maka keluarnya wanita bisa menyebabkan fitnah, kesedihan, kepanikan, kemudian bercampurnya laki-laki dengan perempuan, dan ini sesuatu yang sulit untuk dihindarkan, terutama ketika jenazah, ketika menyaksikan jenazah. Nah, sekarang bagaimana jika seorang wanita hendak menunaikan sholat, bukan mengiringi, tapi apa? Silakan, umpamanya apakah menunggu di mana? Kalau seandainya jenazah tersebut diumumkan disolatkan di masjid, maka silakan tunggu langsung di masjid, tidak menyertai jenazah. Wallahu taala ala wa alam. Sekarang sifat kuburan. Halaman 22. Ini sifat dari kuburan 2, lapang dan dalam. Namun tadi telah disampaikan tidak ada batasan secara pasti. Mana dasarnya? Hadis riwayat Imam An-Nasai, ihfiru, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ihfiru wa ahsinu, galilah, tuh, lebarkanlah dan baguskanlah, kuburlah 2 orang atau 3 orang di satu kuburan, dan dahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini jika memang dalam kondisi darurat. Ada 2 kriteria pada umumnya sifat kuburan itu, ada syak, ada lahad. Dan yang kedua inilah yang ditegaskan oleh Nabi SAW, inilah kuburan kaum muslimin. Bagaimana gambarannya? Membuat cekungan di arah kiblat. Ini kepala utara, ini selatan. Maka dibuatlah cekungan di arah kiblat.
Sebagaimana nanti datang tata caranya. Orang yang menurunkan jenazah adalah kaum laki-laki. Orang yang paling berhak untuk menurunkan dan menerima jenazah untuk dimakamkan adalah kerabat terdekat jenazah. Kemudian termasuk bagian dari syarat bolehnya menguburkan adalah tidak melakukan hubungan istri sebelumnya. Jadi ini dijadikan syarat. Ditegaskan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Ahkamul Janaiz. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Antum baca. Kemudian jenazah dimasukkan ke kuburan dari arah kaki kuburan dengan mengedepankan kepala sambil membaca doa. Ya. Dengan membaca doa ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bagaimana caranya? Dialirkan dengan lembut. Pertama yang diturunkan apa? Bagian kepala. Dari mana? Dari arah kiri, dari arah dari arah kaki. Dari sini dialirkan kepala. Ditahan berarti yang bagian orang yang di dalam. Kemudian diarahkan ke arah kiblat. Walaupun sejatinya sebagian mengatakan dari arah kiblat lebih utama. Nah, ini tidak masalah. Mau dari kaki kepala terlebih dahulu atau dari arah kiblat. Jenazah diletakkan di bagian lahad menghadap ke sebelah kanan menyerupai kondisi tidur sehingga wajah menghadap kiblat. Menutup liang lahat dengan lubnah terbuat dari tanah tanpa dipanaskan atau keumuman di kita menggunakan kayu atau bambu biasanya. Tutup lahat. Ini kebayang? Lahat ditutup dengan kayu atau apa? Bambu biasanya. Jika ada celah di situ, maka bagaimana ditutup? Ditutup. Sehingga tidak ada apa? Celah sedikit pun yang masuk. Dan menutup kuburan dengan tanah hasil galian secara cepat dan merata. Nah, sebagian hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, ketika lahan ini sudah ditutup, sebagian ada syariat apa? Sebagian menjadikan syariat azan di situ. Kapan? Ketika lahan sudah ditutup. Sejatinya tidak ada dasar yang sahih dan sharih, melainkan isyaratnya adalah hadis seputar syariat azan untuk bayi yang baru lahir. Dan sebagaimana antum ketahui dalam masalah bayi, azan dalam mengazankan bayi yang baru lahir pun minimal ada dua pandangan para ulama. Ada yang mensyariatkan, ada juga yang disuruh tidak. Namun dalam masalah ini dengan mengkiaskan ya jenazah karena berpisah dengan kehidupan dunia seperti halnya bayi yang baru datang atau lahir ke dunia, ini tidak tepat. Itulah pandangan para ulama. Nah, kapan biasanya? Tadi setelah lahat ditutup. Baru setelah itu ditutup dengan lembut dan cepat. Dan syariatnya tanah dari mana? Hasil dari. Dan dianjurkan meninggikan kuburan kurang lebih sifron, 1 jengkal. Kemudian setelah itu meletakkan apa? Entah itu batu, kadang sebagian meletakkan berupa pohon atau dahan. Tidak mesti dari dua arah, kepala, kaki, enggak. Yang penting poin intinya adalah apa? Mengetahui sampai pengetahuan bahwa itu adalah apa? Kuburan. Ya. Maka cukup dengan 1 batu umpamanya di situ sudah cukup. Tuh. Kemudian setelah itu disyariatkan untuk apa? Mendoakan mayit. Ya. Istaghfiru li akhikum. Setelah selesai, dan hadirin rahimakumullah, tidak diperkenankan bagi siapapun yang ada dalam kondisi
menguburkan jenazah untuk duduk. Ini salah satu adab. Jadi harus ada dalam kondisi apa? Berdiri. Kemudian setelah itu, setelah selesai, kemudian istaghfiru li akhikum was'alullah tasbita fa innahu yus'alul an. Tuh, mohonkan ampunan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, sesungguhnya dia sekarang ditanya. Maka syariat di situ baru syariat untuk apa? Syariat, nasihat, tausiah, itu yang lebih utama. Ketimbang justru di momen biasanya umumnya lumrahnya di kita kadang di sholat biasanya. Muqaddimah atau selepas sholat, sebelum sholat biasanya. Kalau sesuai dengan tuntunan hadis Nabi SAW justru kapan? Diakhirkan, yaitu selepas selesai dikuburkan. Di antara sifat kuburan yang harus kita perhatikan terlarang, ini 3 perkara yang dilarang oleh Nabi. Hadis Jabir bin Abdullah, nah Rasulullah SAW melarang kuburan untuk an yujassas, dikafur. Maknanya yujassas, dikafur atau di semen, di tembok berarti. Ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pertama, kuburan di semen atau di tembok. Itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua adalah an yuq'ada alaih, duduk-duduk di atas kuburan. Yang ketiga adalah wa an yubna alaihi, dan bangun atau dibangun. Jadi membangun sesuatu di atasnya. Apalagi sampai apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, laknat Allah bagi kaum Yahudi ketika menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. 2 makna di situ. Pertama, benar-benar membangun di atasnya adalah masjid. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai tempat untuk ibadah. Karena Nabi SAW menegaskan, wa ju'ilatil ardu wa ju'ilat liyal ardu masajidah. Telah dijadikan tanah untuk umat, untukku adalah masjid. Artinya, kalau orang mengkhususkan, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat untuk beribadah, berdoa, sholat di situ, tilawah Quran di situ, yang semestinya di mana? Di rumah, justru di kuburan. Ini tipu daya syaitan ya ikhwan. Sehingga dibalikan. Yang semestinya amal ibadah tadi itu ditunaikan di mana? Di rumah. Akhirnya ditunaikan di mana? Di kuburan. Ini tipu daya syaitan. Dan ini syubhat. Wallahu ta'ala wa'ala. Baik. Wallahu ta'ala wa'ala. Poin inti dalam masalah pemusalan jenazah telah selesai. Antum baca. Silakan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Saya kira ikhwan hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini, ya, kesempatan yang berbahagia ini. Kami aturkan jazakumullahu khairan untuk teman-teman, mobil khusus untuk para panitia. Semoga kita semua diberikan keberkahan ilmu dan amal soleh. Kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairi al muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.